Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwana Marta Putri dengan NPM 1954151005 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang aplikasi zat pengatur tumbuh dan kegiatan pruning dalam optimalisasi budidaya gaharu di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Pokok bahasannya yaitu terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Pokok bahasan pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Desa Duman merupakan salah satu desa di Kecamatan Lingsar yang menjadi sentra pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lombok Barat. Di desa ini sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Pohon gaharu atau Gyrinopsis verstegi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang banyak terdapat pada areal persawahan petani Desa Duman. Pohon gaharu tersebut merupakan salah satu di antara beberapa tanaman pohon yang menjadi komoditas perkebunan mereka. Kurangnya pemahaman petani terkait tingginya nilai komoditas gaharu terlihat dari kondisi fisik gaharu di perkebunan mereka. Rata-rata diameter dan tinggi batang pohon gaharu mereka jauh di bawah standar. Untuk tujuan praktikumnya yaitu untuk melakukan pelatihan kepada para istri petani Desa Duman untuk melakukan kegiatan aplikasi JPT dan pruning dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan pohon gaharu yang ada di kebun mereka. Pokok bahasan yang kedua yaitu metodologi praktikum. Lokasi penelitian. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di areal persawahan Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk metode penelitian yaitu metode yang digunakan adalah metode ceramah dan praktik secara langsung serta terdapat pula tahap evaluasi. Tahapan metode. Yang pertama yaitu tahap teori. Pada tahap teori, partisipan diberikan sosialisasi terkait pentingnya melakukan budidaya gaharu. Pada tahap teori ini, partisipan juga diberikan teori tentang zat pengatur tumbuh dan metode pruning. Tahap yang kedua yaitu tahap praktik. Pada tahap praktik, partisipan diberi kesempatan untuk menerapkan teori yang telah mereka terima sebelumnya. Pada tahap ini, pemahaman partisipan terkait materi yang diberikan benar-benar akan diuji. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi tersebut untuk mengukur perubahan yang terjadi pada partisipan sebelum dan sesudah program. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, pohon gaharu di kebun mitra rata-rata memiliki diameter batang kurang dari 5 cm. Pada usia rata-rata pohon gaharu tersebut sudah mencapai 2 tahun. Hal ini mengindikasikan kurang optimalnya pertumbuhan pohon gaharu tersebut. Untuk itulah perlu dilakukan upaya optimalisasi pertumbuhan pohon gaharu melalui aplikasi zat pengatur tumbuh dan metode pruning. Di sini dapat kita lihat gambar 1 yaitu kondisi pohon gaharu Desa Duman. Aplikasi zat pengatur tumbuh atau ZPT menggunakan hormon hiberelin untuk memacu pertumbuhan batang. Takarannya pun juga disesuaikan dengan spray yang digunakan oleh partisipan. Dapat kita lihat pada gambar nomor 3. Aplikasi rutin ZPT minimal 2 kali dalam 1 bulan terbukti mampu menyehatkan tanaman gaharu. Aplikasi ZPT Gipro dilakukan sebelum kegiatan pruning pada ranting cabang pohon gaharu, yaitu terlihat pada gambar nomor 4 yang sedang melakukan penyemprotan. Aplikasi ZPT ini mampu membuat daun terlihat lebih segar sebelum dipangkas. Selain itu, daun juga tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tidak ada aplikasi ZPT. Penanaman bibit gaharu merupakan bentuk kegiatan yang berorientasi pada investasi bagi partisipan. Bibit gaharu yang ditanam adalah bibit berkualitas yang diperoleh dari sentra pembibitan gaharu di daerah Kekait Puncang.
Bibit ini rata-rata telah memiliki diameter 1-2 cm dengan tinggi 30 cm. Dengan perawatan yang optimal, maka bibit tersebut sudah siap untuk mendapat perlakuan bioinduksi dalam waktu 6-10 tahun yang akan datang. Dengan perlakuan bioinduksi, pohon gaharu tersebut sudah siap dipanen untuk diambil bagian resin yang terdapat pada batang minimal pada usia tanam 12 tahun. Di sini terdapat tabel 1 yaitu hasil evaluasi program. Parameter yang diukur, pemahaman tingginya nilai ekonomi komoditi gaharu dengan nilai pretesnya 50%, postes 100%. Yang kedua, pemahaman pentingnya perawatan pada tanaman pohon dengan nilai pretes 0% dan nilai postesnya 90%. Yang ketiga, pemahaman mengenai investasi dalam bentuk pohon gaharu, pretes 0%, postesnya 90%. Yang keempat, keterampilan melakukan pruning dengan nilai pretes 20% dan postes 90%. Keterampilan pengaplikasian JPT dengan nilai pretes 10% dan postes 90%. Kemudian parameter yang terakhir yaitu keterampilan melakukan penanaman bibit gaharu dengan nilai pretes 50% dan postesnya 90%. Jadi dapat kita rata-ratakan peningkatan dari pretes dan postes yaitu sekitar 70%. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, telah terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan partisipan sebesar rata-rata 70%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan cukup tinggi. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa mitra kegiatan memahami sepenuhnya tentang metode optimalisasi pertumbuhan pohon gaharu melalui aplikasi zat pengatur tumbuh dan metode pruning, baik secara teori maupun praktek. Sumber, yaitu Wagiana dan Putri 2019, aplikasi zat pengatur tumbuh dan kegiatan pruning dalam optimalisasi budidaya gaharu di Desa Dumen, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat, volume 4 nomor 2 halaman 36-42. Sekian sedikit presentasi saya tentang aplikasi zat pengatur tumbuh dan kegiatan pruning dalam optimalisasi budidaya gaharu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.